Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, ini hatiku, ini penyembahanku. Yesus, Sharanaralabasha. Yang menopang kehidupan kami. Tidak pernah kami takut dan gentar sebab Kau Allah yang beserta dengan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Yesus. percaya Tuhan, Kaulah Allah, sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami Tuhan.
Dan saat ini kami mau bersorak-sorai dalam hadirat-Mu dan kami percaya Kau Allah yang mencurahkan sukacita-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya kalau sumber kekuatan kami, kalau sumber kehidupan kami, tidak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Setiap langkah hidup kami, Kau Allah yang menyertai. Sungguh kami bersyukur, sebab Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu
kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Saya percaya firman Tuhan pagi ini pasti akan memberkati kita, bahkan mengubah hidup kita. Amin. Mari kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27. Dikatakan demikian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27 mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pagi ini saya akan sampaikan hal tentang kekhawatiran. Dalam 1 tahun terdiri dari 365 hari. Dan saya rasa bukan kebetulan kalau di dalam Alkitab kata jangan takut, jangan khawatir itu ditulis juga 365 kali. Dalam 1 tahun ada 365 hari, Tuhan pun juga berbicara di Alkitab, kalau di total kata jangan takut, jangan khawatir, itu sebanyak 365 kali. Artinya setiap hari Tuhan hendak bilang kepada kita, hari ini jangan takut ya nak ya, aku besertamu. Besok juga dikatakan jangan takut Pak, aku ada bersamamu. Besoknya lagi dikatakan, jangan takut ibu, jangan khawatir, kebutuhanmu aku penuhi. Setiap hari Tuhan hendak bilang, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup kita ini hidup yang sehat, panjang umur, bahkan menjadi berkat saudaraku. Kenapa kok saya bilang panjang umur? Karena kaitannya begini, orang yang gampang khawatir, orang yang gampang takut, itu memperpendek usia. Saudara lihat di dalam ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan lama,
Ya, dikatakan demikian. Ayat 27 dalam terjemahan lama. Siapakah di antara kamu dengan khawatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun. Jadi dengan kata lain, kalau tidak dapat menambahkan sehasta dalam hidupnya, tidak dapat menambahkan, berarti kekhawatiran dapat mengurangi umur seseorang, saudaraku. Di dalam terjemahan lama dikatakan bahkan siapa karena khawatir dapat melanjutkan umurnya. Saudara, makanya jangan heran kalau orang ini semakin hari banyak orang stres, banyak orang pusing, banyak orang cepat tiba-tiba kena stroke ya, sudah jaga olahraga, jaga makannya, tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba cepat mati. Kenapa? Banyak yang dipikirkan, saudaraku. Banyak yang dipikirkan. Dan kehidupan kita masing-masing itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Anak muda, anak remaja, orang tua, orang yang berkeluarga maupun orang yang belum berkeluarga, orang yang punya anak, orang yang belum punya anak. Bahkan orang yang sudah punya cucu cicit masih punya namanya pikiran. Selama hidup masih ada yang dipikirkan, saudaraku. Dan masalahnya pikiran kita yang mengendalikan bukan orang lain. Yang mengendalikan pikiran kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan. Yang mengendalikan pikiran kita adalah kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mengendalikan tunduk di bawah firman Tuhan? Atau kita mengendalikan pikiran kita dalam bahasa sehari-harinya sakar PDW. Saya pikir pikir terus, saudaraku. Khawatir terus, takut. Akhirnya lama-lama stres, tambah kurus. Makanya orang khawatir, orang takut itu makan apa-apa rasanya hambar, rasanya enggak enak. Saudara kasih makanan yang paling mahal, paling enak sekalipun, tapi kalau pikirannya stres, itu rasanya makanannya jadi gak enak. Tapi kalau saudara bersuka cita, berbahagia, saudara hanya makan nasi sama tahu kasih kerupuk, wih rasanya spesial istimewa, betul? Saudara jangan khawatir, setiap hari Tuhan bilang jangan khawatir. Suatu saat pernah saya ini mendatangi beberapa kali, enggak hanya sekali, seorang omah di rumah sakit, saudaraku. Karena mengapa kok saya bilang enggak sekali saya datangi? Karena omah ini sakitnya juga berkali-kali. Memang omah ini orang yang sangat kaya, masuk di rumah sakit Surabaya itu bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3, bukan, tapi kelasnya yang VIP. Satu kamar sendiri, dan saudara tahu di Surabaya kalau rumah sakit kelas VIP, mahal, saudaraku. Tapi karena kaya ya bisa keluar masuk gitu, saudaraku ya. Tapi kan walaupun kaya kan tidak ingin masuk rumah sakit kan gitu kan. Walaupun sudah dikasih kelas yang paling hebat sekalipun lebih baik di rumah enak gitu ya. Nah, oma ini sakitnya bolak-balik. Sakit seminggu opname, setelah itu sembuh keluar. 2 minggu lagi balik lagi, 2 minggu opname. Setelah itu sembuh keluar lagi, bulan depannya masuk lagi. Sampai saya ini bingung, ini oma kenapa sih? Terus saya tanya, oma pasti ada yang dipikirkan ini. Ayo apa yang dipikirkan? Pertama enggak mau ngaku, ya, enggak mau ngaku pertama. Tapi setelah saya coba ngomong-ngomong, akhirnya ngaku. Bilangnya begini, namanya oma pasti sayang sama cucunya, betul? Siapa di sini yang sudah jadi oma? Yang jadi opa, oma? 1, 2, wah ya, opa, oma itu ya. Wah pasti sayang sama cucunya. Nah, oma ini bilang gini, aduh, cucuku itu loh. Nanti lek masuk kuliah di Surabaya itu mahal. Nanti uang gedungnya loh berapa? Mikir dia sudah. Waduh pasti puluhan juta. Terus nanti cucunya cewek gitu ya. Nanti ketemu cowok, pacaran. Dapatnya cowok yang gimana? Nanti kalau yang dapat yang nakal gimana? Nanti nikah, tinggalnya di mana? Selama ini lo tinggalnya sama aku. Nanti lek keluar enggak tinggal satu rumah sama aku, tinggal sama suaminya. Terus gimana nanti kalau dapat yang enggak bener, dapat yang nakal? Mikir terus, oh itu yang jadi pikiran dalam hati saya. Walah oma, enggak usah dipikirin. Cucunya umur berapa? Dia jawab, kelas 3 SD. Lu masih 3 SD saudaraku. Sudah dipikirkan kalau kuliah gimana, nanti kalau punya pacar, kalau nikah, saudara. Ini sungguhan saudaraku. Makanya sering sekali sakit. Orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal saudaraku.
Sesuatu yang belum terjadi, jangan kita ini takut gitu loh saudaraku. Apakah saya tidak pernah khawatir? Apakah saya pernah takut? Pernah. Setiap kita pernah yang namanya takut. Setiap kita pernah namanya memikirkan ini gimana ya. Setiap kita pernah namanya khawatir. Apakah takut atau khawatir itu selalu buruk? Tidak selalu saudaraku. Contoh, orang takut miskin makanya dia bekerja giat. Dia cari berkat dari pekerjaannya. Orang takut sakit, makanya dia apa? Jaga makanan, dia berolahraga. Orang takut pasangannya tidak sayang sama dia, maka dia berusaha berusaha untuk memberikan kasih sayang kepada pasangannya. Dia takut kehilangan sesuatu yang berharga, dia pegang, dia jaga sesuatu itu. Yang tidak boleh adalah tinggal dalam ketakutan. Tinggal dalam kekhawatiran, itu yang tidak boleh. Tuhan tidak menghendaki kita untuk kita tinggal dalam kekhawatiran. Ibaratnya begini, setiap kita pernah bersentuhan dengan air, betul? Ya kan? Atau bahkan setiap kita pernah berendam di bak yang penuh dengan air. Entah waktu kita bayi, entah waktu kita balita, atau kita masih sudah dewasa pun mungkin. Kita pernah berendam di bathtub yang ada airnya. Dan semuanya pernah bersentuhan dengan air, itu wajar saja. Tapi jangan sampai kita tenggelam di dalam air, itu yang berbahaya. Kita pernah takut, kita pernah khawatir, tapi jangan sampai kita tenggelam di dalam kekhawatiran itu. Kita sampai-sampai mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi pelayanan kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi semangat pelayanan kita, sehingga kita makin lemah, makin khawatir. Makanya cara untuk diet otomatis, khawatir aja saudaraku. Pasti kurus saudaraku, tapi kurus tidak sehat. Mari pagi ini saya mau membawakan bahwa jangan khawatir. Jangan khawatir. Katakan jangan khawatir, 1, 2, 3. Katakan jangan takut, 1, 2, 3. Jangan takut. Tuhan pasti pelihara kita. Caranya gimana? Tidak ngerti saya. Tuhan tuh caranya wow luar biasa saudaraku. Ya. Saya ini, kalau saya lihat saudaraku ya, cara Tuhan bekerja itu ada 2. Yang pertama, Tuhan bisa bekerja mendatangkan mujizat secara instan. Tiba-tiba, bleng, ada mujizat. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, Yosafat pernah ketakutan loh. Seorang raja ketakutan menghadapi serbuan dari musuhnya. Dia ketakutan. Tapi dikatakan di Alkitab, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Berarti kan seorang raja, bukan orang yang tidak punya jabatan, raja loh. Dia ketakutan, tapi dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan memberikan mujizat yang keren, saudara. Yosafat tidak perlu turun tangan untuk menggempur musuhnya, untuk membunuh musuhnya. Tuhan yang memporak-porandakan musuhnya. Belum berperang, musuhnya sudah kalah. Belum berperang, musuhnya sudah mati. Saudara. Jadi belum ketemu nih, belum ketemu. Tapi musuhnya sudah dibuat mati dulu sama Tuhan. Musuhnya saling bunuh-membunuh. Ini mujizat Tuhan. Cara yang pertama, instan, saudara. Bisa, saudara. Cara yang kedua, terkadang juga Tuhan tidak serta-merta memberikan mujizat. Nih loh, mujizat. Enggak selalu. Tapi juga terkadang Tuhan memberikan mujizat lewat tangan-tangan saudara. Lewat pemikiran kita. Makanya itu, untuk hal yang kedua, kita perlu yang namanya hikmat. Nah, berapa banyak? Saudara pernah enggak dengar gini? Tuhan, tolong Tuhan, aku punya utang Tuhan, tolong Tuhan bereskan utangku Tuhan, tolong buat utangku lunas Tuhan. Bisa enggak? Bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bukan berarti terus kita diam saja. Ayo pasti lunas. Nanti kalau pas debt kolektornya datang tidak ketemu. Atau nanti bagian accounting, bagian yang meneliti keuangan tiba-tiba dirubah Tuhan, tertulis lunas. Bisa enggak? Bisa jadi. Tapi bukan berarti kita hanya diam saja kan. Makanya berdoa, Tuhan beri saya hikmat untuk saya dapat menyelesaikan persoalan ini. Itu juga mujizat. Kalau orang tidak diberi hikmat bagaimana? Dia tetap akan khawatir. Beri hikmat saudaraku. Tuhan beri aku hikmat untuk aku tidak tinggal di dalam kekhawatiran ini. Supaya persoalan di depan itu bisa kita selesaikan. Makanya Tuhan yang ada di dalam kita menjadikan kita lebih dari pemenang. Saudara banyak kita yang para pria, ya mungkin sudah bapak-bapak ya. Masih ingat enggak dulu waktu kita kecil pernah main layang-layang? Pernah saudara? Pernah ya main layang-layang?
Kira-kira yang namanya layang-layang, yang adu layangan tuh ya, adu layangan tuh, apa sih yang paling dibutuhkan supaya layangan itu dapat naik ke atas? Angin ya Bu ya, Ibu pernah main layang. Yang dibutuhkan angin saudaraku ya. Nah karena membutuhkan angin, maka gampang sekali kalau saudara kita ini menaikkan layang-layang di lapangan terbuka. Anginnya gede saudaraku, anginnya gede. Atau di pantai gitu ya. Tapi di pantai jarang ada adu layangan, biasanya kalau di pantai itu layangan hias adanya. Tapi kalau sudah di lapangan atau di perkampungan, itu biasanya banyak adu layangan. Nah seringkali waktu saya kecil, saya ini kalau mau naikkan layangan saya berdoa. Namanya anak kecil saudara ya. Apalagi juga pas remaja gitu ya. Tuhan, buat Tuhan supaya walaupun panas tapi ada anginnya gitu saudaraku ya. Walaupun panas kan kadang angin itu selalu adanya pas mendung. Tapi berdoa Tuhan walaupun panas ada anginnya. Wah. Dan memang benar terkadang ada anginnya saudaraku, terkadang ada anginnya. Tapi terkadang juga panas, tidak ada angin sama sekali. Maka saya cari cara, saya tinggal di sebuah kota kecil, bukan nggak ada lapangan luasnya, juga jauh dari pantai. Saya mikir, kalau pas hawanya panas, tidak ada angin, saya ngebet mau naikkan layangan. Gimana caranya ya? Oh saya punya akal. Tuhan beri saya hikmat. Gimana caranya? Cari tempat yang banyak anginnya. Di mana itu saudaraku? Di atap rumah. Sehingga saya sering sekali jam 1 siang pulang sekolah, makanya badan saya agak hitam, coklat-coklat tua, karena sering ini main layangan. Padahal dulu waktu bayi lahir, badan saya ya coklat kayak gini sih, enggak berubah saudara ya. Saya naik atap rumah saya itu waktu itu berlantai 2, jadi atapnya tinggi banget. Lah kalau tinggi banget, gampang banget tuh ada angin tuh. Wah gampang banget ada angin. Tapi yang tidak saya perhitungkan adalah layangannya bisa naik ke atas. Tapi seringkali saya tidak lama mainnya. Kenapa? Tangan saya ini banyak lukanya yang di sini. Luka banyak saudara. Kenapa? Benangnya tajam. Wow tajam banget saudara. Sehingga kalau adu layangan dengan tetangga sebelah atau dengan kampung sebelah, seringkali kalah. Kenapa? Tidak kuat, mau narik, mau ulur, tidak kuat saudara. Mau narik nanti luka, mau ulur pun juga luka gitu kan. Jadi takut mau adu layangan itu. Tuhan, anginnya sudah ada, aku sudah di atap. Ya apa ya caranya biar enjoy gitu loh, main layangnya biar enak. Gimana ya? Wah, saya punya cara lagi. Saya di rumah punya plester, saya plester ini tangan saya saudaraku. Plester tebal gitu ya jari-jarinya, wah gampang itu. Sehingga saya naikkan layangan, wah santai saudaraku. Mau lama mau sebentar, mau lama mau sebentar, dan banyak menangnya daripada kalahnya. Saudara, kita perlu hikmat Tuhan loh untuk mengatasi setiap pergumulan hidup ini. Bukan hanya tidak khawatir, tapi kita berdoa Tuhan beri saya hikmat bagaimana cara menyelesaikan persoalan saya. Saudara dikatakan tema kita tahun ini bertumbuh di dalam Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 15. Saya percaya setiap kita mau bertumbuh, setiap kita tidak mau menjadi tumbuhan seperti bonsai yang kecil, ya memang indah kecil tapi enggak banyak manfaatnya, paling-paling hanya dilihat dipandang aja. Tapi saya percaya setiap kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, ya menjadi pohon yang besar itu banyak manfaatnya, bukan saja menghasilkan buah, tapi juga bisa apa? Buat orang berteduh. Waktu panas enak, orang-orang berteduh tuh, enak. Tapi masalahnya gini, semakin pohon itu ke atas, semakin bertumbuh ke atas, godaannya makin besar. Kadang orang tidak mau menerima godaannya, orang kadang tidak mau menerima pencobaannya, saudaraku. Aduh, khawatir, takut nanti saya gagal. Kalau saya mau memulai ini, nanti saya gagal. Kalau saya mulai bisnis ini, nanti saya gagal. Saya mulai pelayanan ini, nanti saya dimaki orang. Saya mulai pelayanan ini, nanti saya dirasani orang. Belum apa-apa sudah takut dulu, belum apa-apa sudah khawatir dulu. Lah kapan majunya, saudaraku? Makin pohon itu tinggi, anginnya makin besar. Tapi percayalah makin tinggi, pohon itu makin lebat. Ada buahnya dan orang-orang di bawah bisa menikmatinya. Saudara jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan pasti beserta kita. Yang setuju katakan amin. Dan ayat tadi di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27, itu tidak serta-merta ada. Saudara perhatikan ayat ke
Matius pasal 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Ya. Karena itu, nah kata-kata karena itu berarti ada sebelumnya. Oke? Karena itu berarti ada sebelumnya. Apa sih kok Tuhan bilang karena itu? Apa? Karena itu. Yang mana Tuhan? Yang mana? Kok tiba-tiba Tuhan bilang jangan khawatir. Loh iya, tapi yang mana? Karena itu. Nah, coba kita lihat di dalam Matius pasal 6 sebelumnya, ayat 19 sampai dengan 21. Saya bacakan, saudaraku ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat ini bukan berarti kita tidak boleh kaya. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan mau juga hidup kita berkelimpahan. Tuhan mau seperti itu. Jadi ayat ini artinya bukan, oh berarti nggak boleh kaya ya. Bukan, saudara. Masih ada lanjutannya. Ya, perhatikan ini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari kita baca ayat 21 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya belum mendengar suara Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari lebih keras. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, itu juga. Saudara, karena itu sudah dikatakan, karena itu setelah itu baru di ayat ke-25, 26 dikatakan jangan khawatir. Kenapa? Orang makin banyak hartanya kadang makin takut loh, saudaraku. Kadang orang yang makin cinta sama hartanya, di mana hatimu berada, di situ di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang makin takut loh. Bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana nanti kalau begini? Seperti ada orang yang saya kenal jauh dari Mojokerto tinggalnya. Dia bukan di sebuah kota besar, di kota kecil, bahkan pinggiran kota. Tapi tokonya, ya ampun, laris manis saudaraku. Toko meracang, jadi jual minyak, jual beras, jual telur ya, jual mie, jual kopi dan sebagainya lah, toko meracang lah. Tapi itu di pinggiran loh, bukan di kota besar, bukan di kota kecil, bahkan bukan disebut kota, pinggiran pokoknya, pinggiran kota. Tapi larisnya minta ampun saudaraku. Tapi tiba-tiba orangnya kena stroke, yang pemilik tokonya kena stroke. Padahal dulu pernah dinasehati. Yombok sekali-kali cek darah, badannya sudah tambun, itu sudah aku cek darah, enggak mau. Kenapa? Takut ketahuan penyakitnya. Harusnya cek darah setahun sekali atau setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Tapi orang ini enggak mau. Tiba-tiba aja kena stroke. Untungnya masih stroke ringan sehingga sempat diterapi dan mulai ya sembuh meskipun tidak sesehat sebelumnya. Tapi yang menjadi pemikirannya adalah begini, dia punya anak hanya 1, ya, tokonya laris, punya anak 1, itu pun bukan anak kandung, jadi anak anak kalau ngambil dari anak orang lain. Sudah gitu anak yang dibesarkan tidak menjadi anak yang baik, keluyuran aja saudaraku. Saya mikir gini, waduh, makanya dulu Tuhan izinkan dia belum punya anak, diizinkan Tuhan. Tapi dia ingin punya anak sehingga ngambil anak, saudaraku. Tapi dia tidak bisa meramut anaknya, sibuk kerja, sibuk ngurusi tokonya, sehingga anaknya keleleran. Saudara ngerti bahasa Jepang keleleran? Ngerti saudaraku ya? Sehingga anaknya bertumbuh remaja, bertumbuh pemuda, keluyuran, kelayapan, tidak menjadi anak yang baik. Bahkan dikatakan tidak bisa meneruskan tokonya. Padahal tokonya laris, ini orang walaupun tinggal di pedalaman, aduh kayanya minta ampun saudaraku. Rumahnya itu tinggi atapnya saudaraku, lantai 2. Nah yang menjadi pikirannya dia soal anak-anak 1, sudah ndak benih, ndak baik. Bukan hanya itu, tokonya kok sering hilang ya barang dagangannya. Siapa ini ya? Di total, jual ini kok sering hilang. Apakah diambil anaknya sendiri? Memang pernah ketahuan anaknya mengambil uang dari laci gitu. Terus dibuat foya-foya. Tapi pernah dinasehati dan pernah diawasi tidak terjadi lagi. Tapi tetap ada kehilangan. Sehingga mulai dipasang, depan rumah itu dipasang pagar. Wah ya, depan rumah pasang pagar. Tinggi pagarnya, ada duri-durinya lagi gitu ya. Meskipun tidak dipasang durian, tapi ada duri-durinya gitu saudara ya. Pasang ada duri-durinya. Berapa bulan? Loh tetap saudaraku. Masih kehilangan ya. Apakah ada yang lompat dari belakang? Oke, belakang rumah temboknya ditinggikan lagi saudaraku.
pasang jeruji-jeruji lagi. Berapa bulan berikutnya? Loh, masih saja saudaraku. Sehingga hidupnya tidak tenang. Sudah punya anak tidak baik, toko laris tapi kok tetap hilang aja, di mana ini? Tidak tenang saudaraku, sampai akhirnya kena stroke. Dan selidik penyelidik ketahuan, jangan-jangan diambil dari orang luar, tidak, ternyata dari orang dalam. Pembantunya sendiri sering ngambil barangnya saudaraku. Diambil oleh pembantunya, dilempar barangnya lewat belakang. Diambil sama orang, ada kong kali kong sama orang luar saudaraku. Saudaraku, walaupun kaya, tapi hatinya ada di uang, hatinya ada di uang, hatinya ada di harta, hatinya ada di harta. Membuat hidupnya tidak tenang. Saudara, mari kita ini diberkati Tuhan berkelimpahan, tapi hati kita bukan berada di uang. Hati kita bukan berada di harta itu. Hati kita berada di Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Jangan khawatir, karena itu Tuhan bilang, jangan khawatir, hidupmu aku yang kontrol. Hidupmu aku yang kendalikan. Aku akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Saya kalau doa secara pribadi, saya selalu bilang begini, Tuhan, tanggung jawabku melayani Tuhan. Saya selalu bilang gitu. Sebelum saya akhiri doa saya selalu bilang, Tuhan, tanggung jawabku melayani Tuhan. Tanggung jawab Tuhan memelihara hidupku. Yuk ulangi yuk sama-sama yuk. Tuhan, tanggung jawabku melayani Tuhan. Tanggung jawab Tuhan memelihara hidupku. Yang setuju katakan amin. Saya tutup dengan satu kisah saudaraku ya. Musik bisa siap saudaraku. Ada seorang pelari Olimpiade bernama John Stephen Akhwari. Ya, namanya John Stephen Akhwari, dia pelari maraton dari Tanzania. Dia pernah mengikuti Olimpiade di Meksiko tahun 1968. Dan yang luar biasa, pelari ini, John Stephen ini, yang dari Tanzania ini, dia tidak kelihatan, pelari lain sudah mencapai finish, tapi John Stephen ini belum juga mencapai finish, bahkan belum kelihatan. Dari jauh dilihat belum datang. Gitu. Lari maraton di Olimpiade. Sampai pelari lainnya sudah habis semua sampai di finish, bahkan penontonnya beberapa sudah mulai pulang ya, sehingga tinggal sedikit penonton. Dari kejauhan, John Stephen ini, dia lari dengan tertatih-tatih, kakinya dibalut saudaraku dengan perban, karena ada luka, bahkan ada darah yang keluar dari lututnya, dari kakinya. Dia pelan, sambil tertatih-tatih, sampai di garis finish. Padahal pelari lain sudah 1 jam lebih sudah pulang semuanya saudaraku ya. Bahkan penonton pun tinggal sedikit. Tapi John Stephen tetap mengakhiri finish. Dia tetap sampai di garis finish. Dia enggak takut tuh garis finishnya enggak ada, karena dia tahu garis finishnya pasti ada. Lalu dia diwawancarai oleh wartawan. Kok kenapa wong sudah terluka seperti itu? Kok tetap berlari? Bahkan penonton tinggal dikit, pelari yang lain teman-teman sudah pulang semua. Kenapa kok tetap lari? Maka John Stephen menjawab, negara saya tidak mengirim saya di Meksiko mengikuti Olimpiade untuk memulai pertandingan. Negara saya mengirim saya untuk mengakhiri pertandingan. Saudara, hidup itu kan sebuah pertandingan ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Jangan takut, jangan khawatir. John Stephen dia enggak khawatir, nanti enggak ada penontonnya, nanti di sana enggak ada yang menyambut saya, nanti di sana garis finishnya enggak kelihatan, enggak ada, nanti enggak ada yang wartawannya, nanti begini. Dia enggak khawatir, pokoknya dia menjalankan tugasnya dan dia sampai di garis finishnya, itu saja. Dan percaya garis finishnya pasti ada. Karena itu sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, amin. Saya beritahu, masalah tetap ada, tapi saya beritahu juga, Tuhan pun juga tetap ada, bahkan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Karena itu tetaplah jangan khawatir, tetaplah percaya bahwa ada garis akhirnya. Masalah yang saudara hadapi, yang saya hadapi, pasti juga ada akhirnya. Masalahnya, apakah saudara dan saya tetap beriman? Apakah kita tinggal dalam kekhawatiran, atau kita keluar dari kekhawatiran dan kita berserah kepada Tuhan? Mari pagi ini kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Katakan dalam jiwa kita, aku tidak khawatir, aku tidak takut. Kalau aku bertumbuh di dalam Tuhan, selama aku tetap pada pokoknya, pada sumbernya, pada Yesus, maka kekhawatiran tidak dapat
mengacaukan, membuat hidup saya porak-poranda. Sebaliknya, membuat hidupku makin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Makasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, katakan dengan penuh iman, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku katakan sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kanannya, percaya hari ini ada kemenangan. Yesus memberiku katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku katakan dengan penuh iman, percaya tanpa ada kekhawatiran. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Setiap hari kami berjalan bersama Yesus. Kami tidak khawatir, kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau yang menjanjikan ada kemenangan saat kami berjalan bersamamu. Karena itu kami katakan dengan penuh iman, setiap hari kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Setiap hari Tuhan pasti memelihara kami. Kami dipelihara dalam kesehatan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala hal. Tuhan yang berjanji, Engkau yang menggenapi Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami. Kami terima berkat dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.